Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Rozi Amar Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan PKL atau praktek kerja lapangan di Kantor Akuntan Publik KAP Madi Sudarma Thomas Dewi atau KAPMTD. Latar belakangnya yaitu adalah PKL merupakan komponen krusial dalam mendukung proses pembelajaran mahasiswa secara akademik. Kemudian PKL itu menyediakan peluang bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoretis yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik di dunia kerja. Dalam hal ini, KP Made Thomas dan Dewi atau KPMTD di Malang menjadi pilihan yang tepat berkat reputasinya sebagai kantor akuntan publik yang memiliki kredibilitas tinggi dalam bidang audit dan akuntansi. Sering meningkatnya kebutuhan akan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, peran auditor menjadi semakin strategis. Oleh karena itu, pengalaman langsung di lapangan menjadi penting bagi mahasiswa untuk memahami berbagai aspek praktis dalam proses audit. PKL di KAPMTD memberikan kesempatan untuk mempelajari standar akuntansi yang berlaku, teknik audit yang efektif, serta menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses audit. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat membekali mahasiswa untuk menjadi profesional yang kompeten di masa depan. Kali ini sendiri dilaksanakan selama 4 bulan terhitung mulai dari 12 Agustus 2021 hingga 3 Desember 2021. Selama periode ini, penulis ditempatkan sebagai junior auditor dengan tugas mendukung tim audit dalam berbagai tahap proses audit. Tugas-tugas tersebut meliputi memahami prosedur audit, memeriksa laporan keuangan klien, melakukan analisis data, hingga menyusun laporan audit. Selain itu, penulis juga mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan klien dan tim auditor senior, memberikan wawasan berharga terkait etika kerja, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah secara profesional. Tujuan dari PKS itu sendiri yang pertama yaitu memahami secara mendalam proses audit laporan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan evaluasi data, dan pemecahan masalah. Yang ketiga itu adalah membangun koneksi profesional dengan praktisi di bidang akuntansi dan audit yang dapat mendukung pengembangan karir. Kemudian yang keempat ada membangun koneksi profesional dengan praktisi di bidang akuntansi dan audit yang dapat mendukung pengembangan dari karir. Ruang lingkup dari PKL ini yaitu yang pertama ada pemeriksaan dokumen keuangan klien. Tugas ini melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan analisis dokumen yang relevan untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Kemudian ada pelaksanaan prosedur prosedur audit. Di sini mahasiswa itu dilibatkan dalam pelaksanaan prosedur audit yang mencakup pengujian transaksi, evaluasi sistem pengendalian internal, jadi identifikasi potensi risiko. Yang ketiga adalah penyusunan laporan audit. Di sini mahasiswa berpartisipasi dalam menyusunan laporan hasil audit yang sesuai dengan standar profesional. Yang keempat ada kerjasama tim. Di sini semua tugas dilakukan dalam tim yang terdiri dari auditor senior dan staf lainnya, sehingga mahasiswa dapat belajar tentang dinamika kerja tim dan pentingnya komunikasi yang efektif. Kemudian ada profil perusahaan. KP Madi Sudarma, Thomas dan Dewi atau KPMTD adalah kantor akuntan publik yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun, menyediakan layanan akuntansi dan audit. Didirikan pada 28 November 1990 di Malang dengan nama KP Madi Sudarma dan rekan. Perusahaan ini berganti nama pada 2005 untuk memperluas layanannya. KPMTD berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas melalui jasa assurance dan non-assurance, membantu klien mencapai tujuan bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan tim profesional berpengalaman, KP ini terus berinovasi dan menjaga standar tinggi dalam setiap layanannya. Visi KPMTD adalah menjadi kantor akuntan publik terbaik yang berkontribusi bagi masyarakat dan dunia, dan misinya adalah memberikan jasa dengan kompetensi, profesionalisme, integritas, serta komitmen yang tinggi. Deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada pemeriksaan dokumen keuangan klien, kemudian yang kedua ada analisis laporan keuangan klien, yang ketiga ada audit laporan keuangan klien, yang keempat ada penyusunan laporan hasil audit, dan yang kelima ada aktivitas pendukung lainnya.
Yang pertama di sini ada pemeriksaan dokumen keuangan klien. Yang pertama ada identifikasi dokumen, yaitu menentukan jenis dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan, yaitu neraca, laba rugi dan arus kas. Kemudian ada jurnal umum, buku besar, fakta penjualan, dan bukti pembayaran. Yang kedua ada verifikasi kelengkapan dokumen. Di sini tuh untuk memastikan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada klien itu lengkap dan sesuai dengan kebutuhan dari audit. Yang ketiga ada pemeriksaan awal. Di sini itu melakukan pengecekan awal terhadap format laporan dan konsistensi data antar dokumen. Yang keempat ada pencatatan temuan, yaitu mendokumentasikan ketidaksesuaian atau potensi kesalahan pada dokumen yang diperiksa untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian ada analisis laporan keuangan klien yang dilakukan. Yang pertama ada analisis rasio keuangan, yaitu menghitung dan menilai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas untuk menilai kesehatan keuangan dari klien itu sendiri. Yang kedua ada identifikasi tren. Di sini yaitu membandingkan data dari laporan keuangan selama beberapa periode untuk mengidentifikasi pola atau tren yang mencurigakan. Kemudian yang ketiga ada kesesuaian dengan standar akuntansi, yaitu di sini untuk memastikan laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Yang keempat ada evaluasi risiko, yaitu mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi untuk kesalahan material atau kecurangan. Kemudian yang selanjutnya ada audit laporan keuangan klien. Yang dilakukan yang pertama ada pengumpulan data, yaitu mendapatkan data tambahan dari klien yang mendukung proses audit, baik secara langsung maupun melalui tim auditor senior. Selanjutnya ada pemeriksaan dokumen sumber, yaitu membandingkan data dalam laporan keuangan dengan dokumen pendukung, misalnya bukti transaksi dan kontrak. Yang ketiga ada konfirmasi dengan pihak terkait, yaitu melakukan konfirmasi atas saldo akun tertentu seperti utang atau piutang dengan pihak eksternal untuk memastikan keakuratannya. Selanjutnya ada pencatatan hasil verifikasi, yaitu menyusun catatan terkait hasil verifikasi, termasuk penemuan anomali atau tidak sesuai data. Selanjutnya ada penyusunan laporan hasil audit. Ini yaitu ada pengolahan temuan audit yang mengumpulkan dan merapikan semua temuan selama proses audit untuk disajikan dalam laporan. Kedua, ada penyusunan rekomendasi, yaitu membantu tim menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan audit yang relevan. Yang ketiga, ada penyusunan laporan, yaitu menggunakan format standar KAP untuk menyusun laporan audit yang mencakup opini audit, penjelasan, dan temuan rekomendasi. Yang keempat, ada revisi laporan. Di sini untuk melakukan revisi laporan berdasarkan masukan dari auditor senior dan pimpinan tim audit. Selanjutnya yang terakhir ada aktivitas pendukung lainnya. Yang pertama dia dilakukan adalah menghadiri rapat tim untuk membahas strategi audit dan progres pekerjaan. Yang kedua ada berkoordinasi dengan auditor senior untuk memahami prosedur kerja dan standar operasional. Yang ketiga ada membantu dalam pengelolaan dokumen dan arsip audit untuk menjaga keteraturan dan keamanan data. Dan yang terakhir ada mengikuti pelatihan internal untuk meningkatkan pemahaman terkait standar audit dan penggunaan perangkat lunak akuntansi yang digunakan oleh KAP. Kesimpulannya, yaitu pelaksanaan PKL selama 5 bulan di KAP MTD ini memberikan pengalaman berharga dalam memahami praktik audit profesional. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam berbagai proses audit, mulai dari pemeriksaan dokumen hingga penyusunan laporan hasil audit. Dan itu pengalaman ini juga memperluas wawasan tentang penerapan standar akuntansi, penggunaan perangkat lunak audit, serta pentingnya menjaga etika profesi dalam menjalankan tugas sebagai auditor. Selama PKL itu mahasiswa mengalami peningkatan kompetensi teknis seperti menganalisis data keuangan, memahami berbagai standar audit, serta mengidentifikasi risiko dalam laporan keuangan. Selain itu, keterampilan teknis seperti komunikasi efektif, kerjasama tim, dan manajemen waktu juga berkembang secara signifikan. Pengalaman ini itu tidak hanya memberikan pemahaman praktis tentang peran auditor, tapi juga membentuk mentalitas profesional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja. Lebih lanjut, mahasiswa itu memperoleh wawasan yang mendalam tentang dinamika kerja di lingkungan profesional, termasuk cara berinteraksi dengan klien, menangani permasalahan audit yang kompleks, serta memastikan bahwa laporan audit disusun sesuai standar etika dan profesionalisme. Semua pengalaman ini menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam membangun karir yang sukses di bidang akuntansi dan audit. Saran sendiri untuk KPMTD, ya di sini untuk yang saran untuk KPMTD yaitu memperkuat pembinaan mahasiswa PKL dengan menyediakan pelatihan tambahan yang berfokus pada praktik audit, memperluas akses mahasiswa terhadap dokumentasi dan proses audit yang kompleks guna memberikan pengalaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya itu mengadakan sesi evaluasi dan umpan balik secara terstruktur untuk membantu mahasiswa mengidentifikasi kelebihan dan area yang perlu mereka tingkatkan.
Saran untuk institusi pendidikan yaitu memastikan persiapan mahasiswa sebelum PKL, terutama dalam penguasaan dasar-dasar audit dan akuntansi, meningkatkan kolaborasi dengan kantor akuntan publik lain, dan juga berbagai perusahaan untuk memperluas kesempatan PKL di berbagai tempat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.